Kembali pada tema yang telah kita ulas beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata memang masih cukup banyak adegan seperti itu di berbagai tokusatsu, mulai dari Ultraman, Kamen Rider, dan juga Super Sentai, di mana sebetulnya adegan-adegan yang dimaksud hanyalah adegan biasa, namun memiliki detail yang membuat penonton dewasa berpikir nakal. Tapi jangan terlalu dianggap serius, sebab ini hanyalah ulasan santai untuk sekedar refreshing semata. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 adegan normal tokusatsu yang membuat otakmu traveling bagian kedua versi Tokofax Indonesia. Battle Fever J, serial Sentai akhir 70-an ini memang lebih menekankan unsur dewasa, seperti sindikat kriminal, agen rahasia, dan juga kasus-kasus kejahatan serius. Tapi bukan itu yang akan menjadi fokus utama kita, sebab ada suatu adegan yang sepertinya biasa saja, tapi agak kurang pas di mata audiens yang sudah berusia remaja dan dewasa. Pada setiap adegan para Ranger memasuki Battle Fever Robo, kita bisa melihat bahwa mereka akan melompat secara bersamaan untuk memasuki robot tersebut. Ya, maklum, sistem gatai atau penggabungan mecha memang belum ada pada saat itu. Akan tetapi, yang cukup membuat penonton merasa janggal adalah adegan ketika mereka memasuki lubang di bagian robot tersebut. Kenapa? Sebab lubang yang dimaksud memang berada di posisi yang kurang enak, yakni di bawah perut. Entah itu bagian pusar ataupun lebih ke bawah. Yang jelas lubang tersebut seharusnya diletakkan di bagian lain yang lebih appropriate. Ultraman 80. Pada episode ke-49 Ultraman 80, kita kedatangan ultra hero baru sebagai sidekick bagi tokoh utamanya, yakni Yulian. Yulian sendiri adalah Ultra Woman yang memiliki identitas manusia bernama Ryoko Hoshi, yang sebenarnya sudah muncul sejak episode ke-43 sebagai rekan lama dari Takeshi Yamato, sang Ultraman 80. Dalam pertempuran perdananya, Yulian datang untuk membantu 80 saat nyaris kalah dalam pertarungan melawan Kaiju Plasma dan juga Minasma. Akan tetapi sepertinya ada sesuatu yang tidak pantas untuk dipegang oleh salah satu kaiju di sana. Sebab kaiju itu menyentuh payudara Yulian dengan kedua tangannya. Mungkin bukan itu maksud adegan sebenarnya, namun tangan monster yang dimaksud memang cukup besar. Akan tetapi adegan tersebut hanya berlangsung kurang dari 2 detik, sehingga butuh kesabaran untuk menemukan bagian yang dimaksud. Dan perlu diketahui, stand double untuk Yulian adalah seorang wanita bernama Maki Kyota. Tapi sepertinya sang Stunt Woman sudah tahu apa yang ia harus lakukan, sehingga tidak merasa terganggu dengan kenyataan barusan. Choju Sentai Lifeman. Ingat asisten robot di serial ini? Robot merah bergender wanita itu bernama Colon, dengan style yang merupai gadis Cina, serta mampu melakukan moonwalk seperti Michael Jackson. Ya, itu mungkin kemampuan terpendam di samping sebagai technical support di markas Lifeman. Maka dari itu, sebagai sebuah robot, ia memiliki sebuah slot yang terdapat di bagian tubuhnya, di mana itu adalah bagian yang difungsikan untuk menyimpan perangkat kecil seperti microchip, floppy disk, dan lain sebagainya. Itu pun sudah ditunjukkan dalam episode kedua sebagai penampilan perdananya. Dan tahukah di mana slot yang dimaksud? Ya, robot wanita tersebut menyimpan segala sesuatu di bagian payudara kirinya yang berwarna putih. Bagian tersebut akan dibuka dengan cara tradisional, yakni disentuh. Tapi yang menyentuh hanya Colon sendiri ya, bukan orang lain. Cara penyimpanan barang seperti itu sebenarnya sudah sangat umum di Indonesia. Dan mungkin Colon diciptakan berdasarkan hal barusan. Chojin Sentai Jetman. Jetman juga pernah disiarkan di Indonesia pada awal 2000-an silam, meskipun serialnya sudah tamat di Jepang pada awal 90-an. Dan pada episode ke-8, para anggota Jetman harus kewalahan karena Ako Hayasaka sang Blue Swallow tengah berada di bawah pengaruh jahat monster yang berwujud berlian. Monster barusan bisa membuat semua orang yang terkena cahayanya akan bersifat agresif dan selalu menginginkan hasrat terpendamnya. Dan Ako sepertinya menginginkan hal mewah, yakni berlian. Karena pada dasarnya, Ranger biru wanita ini adalah tipikal wanita yang materialistis. Maka dari itu Kaori Rokumekan, sang White Swan punya ide yang cemerlang untuk menyadarkan kawannya tersebut, yakni dengan membelikannya berlian yang ada di seluruh toko di kota Tokyo.
Ketika itu tiba, Kaori menghamburkan berlian yang ia beli di pangkuan Ako yang tengah duduk di sofa, dengan maksud untuk memuaskan hasratnya. Akan tetapi, tumpukan berlian tersebut nampaknya berada di bagian intim dari ranger wanita tersebut. Apalagi, kamera selalu memfokuskan gambar pada bagian tersebut, sehingga tidak jarang ada penonton dewasa yang berpikir ngeres akan hal itu. Tapi ya, sudahlah. Kamen Rider Forze and Ozu Movie War Megamax. Movie ini merupakan kolaborasi antara Forze dan juga Ozu yang terbagi dalam dua story terpisah, sebelum keduanya disatukan dalam pertempuran final. Dan di bagian story Forze, kita kedatangan rider baru berjenis kelamin wanita, yakni Nadeshiko, di mana kemunculannya yang misterius membuat kaget semua anggota Kamen Rider Club. Apalagi, ia juga bisa berubah menjadi rider dan menciptakan drivernya sendiri. Dan ketika Nadeshiko melakukan aksinya, ia bertarung dengan gaya yang imut dan juga menggemaskan. Maka dari itu, saking genitnya jurus pertarungan Nadeshiko, banyak bagian tubuh seksinya yang di-shoot secara close up, terutama bagian bokongnya. Adegan yang dimaksud memang sebenarnya biasa saja, seperti kebanyakan pertarungan perdana Kamen Rider lainnya. Namun kameramen yang mengambil gambarnya nampaknya ingin menunjukkan kesan seksi bagi sang rider wanita tersebut. Sehingga tidak hanya Gentaro yang jatuh cinta pada Nadeshiko, melainkan seluruh penonton pria. Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger. Di episode ke-7, ada suatu kejadian yang membuat dua anggota Lupin Ranger, yakni Kairi dan Toma, terperangkap dalam tubuh monster, sehingga memaksa Umika, sang Lupin Yellow, beraksi sendirian. Taktiknya adalah memanfaatkan anggota Pato Ranger, yakni Sakuya Hikawa, untuk pura-pura berkencan dengan dirinya di sebuah restoran. Dan ketika Umika tiba dengan kostum pencurinya, ia datang dengan bergelantungan, serta menyerang Sakuya dengan selangkangannya, dengan maksud untuk menyingkirkan para Pato Ranger demi mengambil Lupin Collection dari tubuh monster yang dimaksud, sekaligus menyelamatkan kawan-kawannya. Akan tetapi, serangan yang dilakukan Umika sepertinya memberikan kesan nikmat pada Sakuya. Apalagi adegan tersebut juga sering dipaus oleh penonton untuk memastikan benar atau tidaknya serangan yang dimaksud. Tapi bagaimanapun itu, hal tersebut bukan dibuat dengan maksud seksual, melainkan bantingan spontan untuk melemahkan lawannya. Kamen Rider Revice, dan yang terakhir datang dari Kamen Rider terbaru yang tayang belakangan ini, sebagai anniversary ke-50 dari Kamen Rider series sejak 1971. Serial ini bisa terbilang unik karena rider utamanya, yakni Kamen Rider Revice, memiliki motif Tyrannosaurus Rex, serta berbagai hewan-hewan lainnya yang juga menyerupai wujud rider pendahulunya. Tidak hanya wujud rider, ternyata duo Revice ini memiliki wujud hewan yang merupakan gabungan tubuh mereka satu sama lain. Dan salah satunya adalah Revice Rex. Form tersebut bisa tercipta dengan cara mengaktifasi dari fungsi remix yang ada di drivernya. Tapi yang agak janggal di sini adalah posisi Kamen Rider Vice yang berada di bawah, sebab wajah Vice harus menempel secara penuh dengan bokong dari rekannya tersebut. Hal itu pun dipertanyakan sendiri oleh Vice meskipun ia tetap melakukannya, sebagai bagian dari jokes dalam serial tersebut. Maka dari itu Revice Rex menjadi gatai paling kocak yang ada di tokusatsu paling tidak sampai hari ini. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.